Indonesia, negara kepulauan yang terbentang luas dari Sabang hingga Merauke. Dengan semboyan tersohornya, Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa perbedaan akan menyatukan segalanya. Salah satunya dalam bentuk kebudayaan. Salah satu kebudayaan yang merupakan aset besar bangsa Indonesia adalah gamelan. 15 Desember 2021 menjadi saksi bahwa gamelan ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda ke-12 bagi Indonesia. Gamel dalam bahasa Jawa yang berarti memukul, menjadikan gamelan sebagai alat musik pengiring beragam kesenian. Salah satunya seni pertunjukan wayang kulit. Fungsi gamelan dan iringannya adalah untuk membangun suasana, yang terpenting itu. Jadi iringan itu adalah ingin membuat suasana. Suasananya yang dipilih apa? Suasana sigra, maka gamelan nanti akan mengiringi sebagai suatu bentuk yang semangat. Oh sedih, ya sedih, kan begitu. Fungsi gamelan kan seperti itu. Maka perlu dibedakan konser gamelan sendiri sebagai sajian yang didengarkan atau dia sebagai fungsi pendukung suatu pertunjukan. Nah, ini yang perlu dibedakan. Sebagai alat musik tradisional yang senantiasa dijaga nilai kebudayaan serta kesakralannya, menjadikan gamelan sebagai salah satu instrumen musik adiluhung yang dimiliki Indonesia. Hal tersebut tergambar dalam proses pembuatannya. Maka dari itu, pembuktian akan hal ini perlu dilakukan. Setelah melalui penelusuran lebih dalam di Jawa Tengah, tepatnya di Sukoharjo, terdapat sebuah desa yang cukup ternama dengan industri gamelannya. Sebagai sebuah desa dengan luas wilayah sekitar 248 hektar dan sebagian besar merupakan kawasan persawahan, Desa Wirun dikenal sebagai sentra produksi gamelan terbesar di Indonesia. Berawal dari seorang empu yang betul-betul adalah beliau orang kelahiran Wirun, Mbah Reso Wiguno. Nama Reso Wiguno adalah nama anugerah pemberian dari Keraton Mangkunegaran Surakarta. Yang konon cerita, Mbah Reso Wiguno ini adalah sebagai abdi dalam Keraton Surakarta yang sempat dibelajari untuk proses pembuatan gamelan oleh seorang empu di Keraton Surakarta, yaitu Empu Wiroguno. Yaitu satu-satunya berawal dari beliau yang Reso Wiguno, yang kebetulan kelahiran asli Desa Wirun. Saat itu konon cerita mau mulai usahanya di Wirun sendiri itu di tahun 1956 dan sampai hari ini pun berkembang, dan ternyata pengrajin gamelan Solo Raya itu boleh dibilang semua berguru kepada Mbah Reso Wiguno. Maka kalau dinobatkan Wirun sebagai sentra gamelan terbesar dunia memang penuh bukti dan memang satu-satunya di dunia. Besalen, sebuah tempat penciptaan gamelan, telah melekat pada identitas Wirun sebagai sentra industri gamelan terbesar di dunia. Bukan tanpa alasan, julukan tersebut terbukti dari berdirinya 12 besalen dengan perbedaan kultur yang ada di dalamnya. Sebuah fakta terungkap bahwasannya terdapat perbedaan pandangan antar pengrajin tentang perlu atau tidaknya pelaksanaan ritual sebelum proses pembuatan gamelan dimulai.
jumlah rumah produksi atau pesalen yang di Wirun, khusus di Kelurahan Wirun sendiri, yang semua bisa dibilang produksi itu ya, ada 12 tempat, 12 workshop atau 12 pesalen ya. Yang sama sekali tanpa ritual, itu lebih dari 60% bahkan. Tapi yang setengah-setengah ini, maksudnya gini, menurut kondisi, bagi mereka, keyakinan mereka itu loh. Yang lain sepotong-sepotong. Tingkat kepentingan toh ada, tapi yang sama sekali nggak ada itu lebih dari 60% gitu loh. Banyak tahapan yang harus dilewati agar gamelan menjadi sebuah produk budaya yang bernilai tinggi. Sebagai alat musik yang terbuat dari campuran jenis logam, tak sembarang orang bisa membuatnya. Maka dari itu, diperlukan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh setiap pengrajinnya agar gamelan dapat memperoleh hasil akhir sebagaimana mestinya. Untuk yang dikatakan gongso itu sebenarnya kan dari bahan perunggu. Itu perpaduan antara tembaga sama rejoso. Tembaga itu tembaga, rejoso itu timah putih. Kalau bahan baku untuk jenis gamelan itu yang gongso dari perunggu, dari tembaga sama timah tadi, dari bahan kuningan, dan juga bahan besi. Jadi jenisnya ada 3, gamelan perunggu, kuningan, dan besi. Paling pertama itu pastilah kita penyediaan bahan baku. Nah, kita memilih bahan baku yang berkualitas. Terus ada tahapan keduanya kita peleburan. Nah, peleburan itu kita wadahnya itu namanya kowi. Terus pipa itu sebagai jalannya angin untuk menghidupkan bara api ini. Penempaan ada itu tadi, ada 4 palu, palu ngarep, palu tengah, palu apit, sama palu tepong. Terus keempat, proses finishing nada dilaras. Semua perihal gamelan itu membawa rasa. Makanya kalau ilmu gamelan itu dipelajari dengan ilmu teknologi modern seperti sekarang itu tidak bisa, karena semua menggunakan rasa. Rasa, sebuah emosi abstrak yang sulit untuk dijelaskan melalui rangkaian kata, tetapi dapat dirasakan oleh manusia. Penerapan konsep rasa menjadi bagian yang krusial dalam penciptaan gamelan. Seorang pengrajin harus bersatu padu dengan gamelan yang disentuhnya. Dalam bahasa Jawa kuno, proses bersatu padu ini disebut dengan istilah satmiko. Dari peleburan kita menggunakan rasa, cara kita mengecek perpaduan antara 2 bahan tembaga sama timah ini pakai rasa. Terus kita menempa dalam keadaan permukaan yang panas, merah membara, tidak mungkin kita memegang untuk mengukur ketebalan kan. Kita pakai rasa juga, karena apa? Rasa yang kita pakai ketebalan itu apakah sudah tepat dengan nada yang akan kita tuju nanti. Semua pakai rasa. Terus proses pelarasan pun setelah barang ini jadi, itu juga kita pakai rasa untuk memilih di antara bagian permukaan muka gong ini yang kurang simetris di mana. Kita pakai rasa dengan disentuh tangan. Kita tabuh, kita sentuh dengan raba dengan tangan. Tak banyak diketahui masyarakat bahwa ada kegiatan tambahan yang dilakukan oleh pengrajin gamelan di dalam besalen. Pengrajin percaya bahwasannya keberhasilan dalam pembuatan alat musik ini tak hanya terletak pada segi teknisnya saja, melainkan terdapat ritual yang perlu dilakukan sebelum memulai proses pembuatan gamelan.
pastilah kayak Bapak ini ada ritual. Biasanya itu puasa itu pasti. Nah, terus kita wujud sodakoan. Misalkan ada nasi, ada sayuran, ada telur, ada apa, itu suatu wujud sodakoan. Kita berharap supaya diberikan kelancaran dengan memberikan sodakoan itu ke misalkan anak kecil atau tetangga seperti itu. Jadi kita ritual ya mengharap minta ke yang di atas, minta sama Tuhan itu diberi kelancaran dengan proses dari awal sampai selesai itu lancar, dan juga nanti harapan yang kita harapkan itu suaranya bagus, bentuknya yang bagus seperti itu. Jadi ritual-ritual itu sebenarnya mengarahnya ke situ. Tak hanya Pak Budi, Mas Andi selaku pengelola dari Besalan Panji Gong Agung juga melakukan kegiatan ritual sebelum memulai proses pembuatan gamelan. Kalau ritualnya di sini tetap ada, Mbak. Itu yang gong 1 meter lebih itu pasti Bapak Sanjoyo itu berpuasa. Nanti mau mengerjakan dimulainya pekerjaan itu pasti diadakan kondangan itu. Penting itu, Mbak. Soalnya itu meminta keselamatan. Soalnya itu kan gong besar itu buatnya juga sulit, terus panas gitu. Kan kita cuma minta kepada Allah agar lancar semuanya gitu. Kalau menurut sejarahnya kan jelas bahwa gong itu dimaknai sebagai suatu yang akbar, besar kan. Maka di situ sebagai penutup segala suatu doa itu mestinya diharapkan dikabulkan. Dikabulkan dengan suara-suara yang enak kan. Nanti gong suwo ngomong derererere, tidak mungkin. Itu mesti tidak akan bisa dijual gitu. Suara gong yang seperti itu. Mestinya gong ya gung jemenglung besar begitu. Dan itu kalau dalam media dakwah maha agung, maha tinggi, dan sebagai penutup doa. Iya toh, semuanya rangkaian berjalan itu adalah kalimat-kalimat doa, terakhir ditutup dengan aminnya adalah gong. Maka penutupan ini mestinya harus ditekankan pada satu bentuk ritual tertentu. Ini dan ini pun juga keyakinannya masing-masing. Setiap wilayah akan tetap berbeda gitu. Allah maha salam tua bika aman tua amali tawakal. Sebagai wujud permohonan kepada Tuhan, ritual kondangan tidak dapat dilakukan dengan sembarangan. Ada urutan kegiatan yang harus dilakukan, serta beberapa komponen yang harus disiapkan. Itu biasanya yang pesan itu udah kasih hari dulu, Mbak. Nunggu hari yang pesen itu mintanya hari apa. Kalau Selasa Kliwon biasanya nanti kita suruh tokoh agamanya nanti datang pagi gitu. Tapi sebelumnya kita di sini udah masakin semuanya. Nanti kalau sudah paginya baru dimulai, Pak. Karyawan berkumpul semua nanti. Kumpul langsung mulai berdoa. Selesai berdoa kita bagi-bagi tumpengnya itu nanti kita makan bersama gitu. Habis makan udah mulai kerja semua itu. Ingkung itu sebetulnya adalah persembahan. Persembahan itu milik Hindu. Dulu mesti ada konsep antara Siwa, Durga, Kali gitu. Itu ada dulu manusia sebagai ingkung, terus diganti hewan. Itu permohonan. Enggak ya. Itu permohonan kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mempersembahkan ini dalam rangka saya ingin membuat sesuatu besar yang nanti bisa berguna. Maksudnya begitu. Pisang ayu surahayu kan itu gambaran, itu adalah pisangnya pisang raja. Bahwa kekuasaan di dunia ini tidak lain adalah hanya Tuhan. Kembang saman itu sebagai pewarna namanya sataman. Setaman itu artinya apa? Sehalaman. Jajanan pasar menunjukkan bahwa kemakmuran itu tidak hanya dimiliki sendiri, tapi semua orang bisa merasakan. Tumpeng itu adalah konsep piramida segitiga. Ya ingsun Allah itu mesti ndur dewi. Jadi 3 ini. Tuhan, Muhammad, Nur Muhammad. Selain Pak Budi, Mas Andi juga masih mempercayai bahwa kualitas hasil akhir gamelannya dipengaruhi oleh ritual yang dilakukan sebelum proses pembuatan gamelan dimulai.
prosesnya itu ada, kalau nggak pakai kayak gitu itu biasanya rewel, itu banyak las, kadang baru ditempa itu udah pecah gitu. Tapi kalau kita pakai kayak gitu, ritual gitu, biasanya alhamdulillah lancar semua, Mbak. Prosesnya lebih cepat. Gamelan itu nggak jadi bukan kalau nggak jadi karena kita nggak pakai sesaji, belum pernah kejadian dari itu. Gamelan itu nggak jadi kalau kita nggak sebelumnya nggak puasa dulu, belum pernah saya mengalami seperti itu. Paling-paling itu nggak jadi karena kecampuran bahan, bahannya kurang, campurannya kurang, atau bobotnya kurang kan gitu. Kelalaian kita sendiri, bukan karena pakai ritual apa enggak. Suaranya kalau pakai ritual itu bagus itu, Mbak. Nanti suaranya bisa panjang, gongnya bagus, bentuknya bagus. Beda kalau nggak pakai ritual itu kadang gongnya itu kurang bagus gitu, Mbak. Kemarin itu ada yang dari Prambanan itu, Pak Jaitun itu pesen di sini pakai ritual. Terus ada dalang yang tahu gongnya itu, kok gongnya bagus gitu. Belinya di mana? Tempat Pak Sanjoyo. Terus ke sini minta dibikinin. Orangnya sama, yang bikin karyawannya itu sama, Mbak. Tapi nggak pakai ritual, cuma langsung gitu, mintanya gitu. Nggak pakai weton, nggak pakai anu. Tapi di sini tetap ngadain. Itu udah bunyinya beda itu, Mbak. Kalau yang pakai kayak gitu itu ada spesialnya gitu loh, Mbak. Kita melakukan nyatanya kita nggak melakukan ritual apa juga sering berhasil bikin, nggak gagal. Saya mengatakan ritual bahasa hati bukan bahasa pikir, tapi hati. Ini nanti akan dikembalikan. Penebalan ritual itulah penebalan dia punya hati dalam melakukan suatu dalam proses berbudaya, atau dia ingin menghilangkan. Ada yang memang seolah-olah tidak mau tahu, sudah usah pakai itu aja lah. Ngapain pakai itu repot-repot? Kan kita penekanannya adalah bentuk materinya, bukan masalah ritualnya. Kan wujudnya sama. Lah ini, karena berbicara dalam budaya Jawa itu, wah pangolaing budi ada di dalam, dan itu adalah sennya adalah rasa. Rasa, sekali lagi. Kalau menurut saya kurang sih, Mbak. Kalau nggak pakai ritual itu kurang gimana ya? Kurang spesial ada. Nanti kalau udah pakai itu pasti gong itu baru selesai itu udah kelihatan gongnya itu udah bagus itu, Mbak. Belum dilaras, belum dipukul itu udah nanti bunyi sendiri bisa nanti. Nggak pernah pakai ritual saya. Ya itu tadi, gamelan kan sudah jadi barang produksi. Kita kan bikin tiap hari. Masa tiap hari harus puasa untuk bikin gamelan? Kan nggak mungkin. Kan gamelan itu kan berat, pekerjaan berat itu, membutuhkan tenaga. Kita kalau bikin sambil puasa kan nanti kesulitan, malah nggak jadi malah nanti. Gitu loh. Di samping kan ada juga nanti kalau misalnya kan orang pandangnya misalnya, wah itu bikin gamelan pakai sesajen. Nanti orang lain menilainya kita ini klenek kan gitu kan. Itu loh yang saya masih nggak sanggup itu. Sebenarnya gini, dengan sarana ritual itu bisa dikatakan itu suatu sarana untuk kita sportivitas cara kita membuat, biar tidak ada mengurangi kerusakan lah paling enggak seperti itu. Tapi untuk sebenarnya dengan adanya ritual seperti itu kan kita lebih berhati-hati terhadap apapun. Sesuatu itu kalau diolah dengan rasa, maka dia akan menimbulkan suatu kekuatan rasa itu sendiri di dalam materi yang kita rasakan. Terdapat faktor yang melatar belakangi dilaksanakan atau tidaknya ritual pada besaleng yang ada di Wirun. Salah satunya adalah keyakinan pemiliknya pada ritual tersebut. Dalam kondisi ini, tidak ada yang bisa disalahkan. Keyakinan adalah hal yang tidak bisa diperdebatkan. Karena ini, kembali pada preferensi masing-masing individu. Sebagai masyarakat yang hidup di tengah kemajemukan budaya, sikap saling menghargai
perlu untuk ditanamkan dalam segala aspek, terlebih kepada keyakinan individu yang tidak bisa disamakan. Bagi saya itu nggak ada masalah gitu Mbak ya. Cuman mereka masih kembali kepada keyakinan, itu akidah kita masing-masing. Jadi sebenarnya kalau secara fungsi individu memang itu nggak bisa dibuktikan namanya keyakinan, gitu ya. Bilang pun nggak ada masalah bagi yang yakin. Tapi kalau dia itu masih niat ada hati ragu untuk mengadakan, ya monggo. Tapi bagi saya ini sebenarnya nggak ada perbedaan lah, sepanjang kita masih sama-sama meminta kepada pencipta, itu aja. Itu sarana cuman gitu. Tradisi Jawa itu biasanya dari keraton. Yang melakukan kan keraton dulu. Terus orang dari luar keraton bikin gamelan, ya kan? Dia meniru gaya keraton. Pakai sesaji, pakai apa itu kan? Itu kan meniru keraton. Kalau saya tidak apa-apa, itu kan tradisi, mempertahankan tradisi. Mempertahankan tradisi keraton, kalau sebatas itu tradisi saya tidak masalah. Itu kan udah dari dulu, dari nenek moyang. Jadi kita sebagai generasi penerus cuma bisa meneruskan aja Mbak. Jadi apa yang diwariskan kita lestarikan gitu. Karena saya dibesarkan dalam budaya Jawa, keluarga saya berbudaya Jawa, maka hal semacam itu menempel terus, mengikat terus dengan saya. Bahasa melakukan harus dengan budaya. Karena saya adalah orang Jawa, maka budaya saya adalah budaya Jawa. Nah, itu tinggal pilihan, karena setiap tempat akan berbeda untuk melakukan itu. Ada yang menekankan pada ritualnya, ritual dulu semuanya dilengkapi, baru melakukan proses produk. Ada juga yang semuanya ditata dengan sesuai standarisasi, setelah itu dilakukan. Jadi saya katakan semuanya tidak sama. Maka ada istilah negoro mawatata disa mawacara. Ada sendiri aturannya dan perbedaannya kan begitu. Zaman iku owah kingsir, ruang, waktu, dan zaman akan selalu berubah. Seiring berkembangnya zaman, kesadaran atas kepemilikan sebuah kebudayaan dalam diri masyarakat perlahan mulai memudar dan tergantikan. Akan menjadi kisah yang sungguh menyedihkan apabila nantinya upaya pelestarian budaya berhenti pada generasi tertentu. Gamelan sebagai salah satu kekayaan budaya milik Indonesia tidak seharusnya ditinggalkan, terutama oleh bangsanya sendiri. Makanya kalau kita maknai gamelan ini suatu kebudayaan atau suatu alat musik yang bisa dikatakan adiluhung. Karena apa? Memang kita memerlukan tenaga ahli yang tidak mudah dipelajari dan tidak mudah ditiru dengan ilmu teknologi modern. Kenapa kok seluruh dunia cuma adanya di sini kan seperti itu? Nah berarti kita maknai aja kalau memang kebudayaan gamelan atau alat musik gamelan itu memang alat musik yang adiluhung. Atau saya garis bawahi bisa dikatakan suatu alat musik yang tertua di tanah Jawa. Jangan meninggalkan gamelan itu. Sedangkan luar negeri orang asing aja mempelajari gamelan. Kenapa kita nggak suka dengan gamelan kita sendiri? Harapan saya generasi sukailah, senangilah itu loh, tradisi kita. Apapun, termasuk gamelan, wayang itu kan. Paling tidak jangan meremehkan lah gitu Mas. Karena kan banyak kan anak muda yang meremehkan. Wah apa itu gamelan kan gitu. Kalau bisa jangan meremehkan. Syukur-syukur mau mempelajari gitu kan. Jangan alergi dengan bahwa budaya kita yang adiluhung ini Anda cuma dipameri dengan konsep-konsep yang serba kilat atau instan, Anda akan tertarik itu. Semuanya pakai proses, dan proses itu perlu dihayati. Semuanya mencapai sesuatu itu pakai proses, tidak langsung grek. Ini. Maka konsep grek ini ya hasilnya grek. Tapi kalau proses gini, itu seperti mengasah pisau. Makin lama, dia makin tertanam, makin
luar biasa. Tapi yang set ini ya hasilnya set tadi setelah itu hilang. Kesenian tradisional bukanlah suatu hal yang kuno untuk ditinggalkan. Inilah saatnya bagi kita untuk menyadari bahwa warisan budaya ini memiliki nilai luhur dan layak untuk dibanggakan oleh bangsanya. Tidak ada kata terlambat. Upaya pelestarian perlu dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai bangsa maju yang berbudaya. Karena Indonesia indah dengan perbedaannya.